Bahkan beberapa kali boneka ini terlihat berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Boneka biasanya identik dengan mainan lucu untuk anak-anak. Tapi di balik wajah polos dan senyumannya ada boneka-boneka yang dipercayai menyimpan energi gelap, bahkan dirasuki oleh roh jahat. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas boneka-boneka terseram di dunia yang kisahnya nyata, didokumentasikan dan membuat merinding hanya dengan melihatnya. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai kisahnya. Kisah pertama datang dari Key West, Florida, yaitu dari Robert the Doll. Robert the Doll dianggap sebagai boneka paling berhantu di dunia. Boneka ini dimiliki oleh seorang anak bernama Robert Eugene Otto pada tahun 1900-an. Nah, menurut cerita nih, boneka ini diberikan oleh seorang pembantu yang diyakini mempraktikkan ilmu voodoo. Nah, apa itu voodoo? Nah, kalau menurut Google, ilmu voodoo bukanlah ilmu sihir jahat, melainkan sebuah agama dan sistem kepercayaan spiritual yang berasal dari Afrika Barat dan berkembang di Amerika, terutama di Haiti dan New Orleans. Voodoo adalah agama monoteistik yang menghormati satu Tuhan tertinggi bernama Bon Dieu, namun lebih menekankan interaksi melalui iwa, yaitu roh-roh yang menjadi penghubung antara manusia dan dunia spiritual. Kepercayaan ini melibatkan ritual seperti tarian, musik, nyanyian, dan persembahan untuk berkomunikasi dan memohon kekuatan dari roh-roh tersebut. Nah, sejak saat itulah kejadian aneh pun mulai terjadi di rumah keluarga Otto. Orang-orang mendengar suara tawa dari boneka ini di kamar kosong. Wajahnya konon pun bisa berubah ekspresi. Bahkan beberapa kali boneka ini terlihat berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Nah, kini Robert disimpan di Museum East Martello. Dan banyak dari para pengunjung itu yang percaya jika mereka berfoto dengan Robert tanpa izin, mereka akan terkena kasialan. Ada banyak surat permintaan maaf yang ditujukan langsung kepada boneka ini dan ditaruh di sekitar kotaknya. Loh, kenapa banyak surat yang ditaruh di sekitar kotaknya? Nah, karena pengunjung museum ini percaya pada kisah hantunya ini dan menulis surat-surat itu sebagai bentuk permohonan maaf karena telah bertindak tidak sopan kepada boneka itu, atau ada juga mereka yang percaya dengan meminta nasihat dan kutukan. Ada juga sebagai persembahan bagi boneka yang dianggap memiliki kekuatan supranatural tersebut. Semua itu semakin memperkuat kepercayaan bahwa Robert memang menyimpan sesuatu yang gak bisa dijelaskan oleh logika. Nah, yang kedua, yang pasti udah gak asing banget ya sama namanya, yaitu Annabelle. Pasti udah sering banget denger kisahnya kan? Nah, Annabelle ini berasal dari Connecticut, Amerika Serikat. Kisahnya pun diangkat dalam film The Conjuring, tetapi berbeda ya dengan filmnya. Annabelle asli ini bukan boneka porselen yang menyeramkan. Nah, kalau di film, boneka Annabelle ini nih udah nampak sekali lah aura-aura horornya kan. Tapi nyatanya nih, boneka Annabelle ini adalah boneka kain polos sejenis Regidian yang kelihatannya seperti boneka biasa yang lucu. Nah, boneka ini konon kerasukan roh jahat. Pemiliknya melaporkan bahwa Annabelle bisa menulis pesan misterius di kertas kosong, memindahkan benda-benda di rumah, bahkan mencoba menyerang penghuninya. Nah, pasangan paranormal terkenal yaitu Ed dan Lorraine Warren akhirnya mengambil boneka ini dan menyimpannya di Occult Museum. Annabelle dikunci dalam kotak kaca khusus dengan tulisan peringatan, "Warning, positively do not open." Peringatan tersebut bertujuan untuk mencegah siapapun untuk menyentuh atau membuka kotaknya. Mengingat sejarah kejadian supernatural yang dialami pemilik sebelumnya dan klaim bahwa boneka itu dapat menyebabkan bahaya bagi mereka yang berinteraksi dengannya. Sampai sekarang banyak pengunjung museum yang mengaku merasakan hawa berat dan gak nyaman hanya dengan berdiri di dekat boneka itu. Nah, tapi baru-baru ini kan kalian pasti udah dengar dong berita tentang ada yang bawa boneka Annabelle ini touring ya. Nah, kalau tentang berita ini gimana menurut kalian guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya.
Nah, yang ketiga datang dari Jepang, yaitu boneka Okiku, yang dikenal karena fenomena rambutnya yang terus tumbuh. Nah, kisah ini dimulai pada 15 Agustus 1918. Seorang anak laki-laki bernama Eikichi Suzuki membeli sebuah boneka di pameran besar Sapporo sebagai hadiah untuk adik perempuannya yang berusia 3 tahun, yang juga bernama Kikuko. Boneka tersebut mengenakan kimono dan memiliki potongan rambut pendek. Tak lama setelah menerima boneka itu, Kikuko terserang flu berat pada tahun 1919 yang menyebabkan adiknya itu meninggal dunia. Nah, setelah kematian Kikuko, keluarga tersebut menyimpan boneka itu di sebuah kuil rumah sebagai kenangan akan anak mereka. Dan sejak saat itu mereka menyadari sesuatu yang aneh. Rambut boneka yang awalnya sebatas bahu perlahan tumbuh panjang hingga ke pinggang. Walaupun dipotong, rambut itu selalu kembali tumbuh. Dan kini boneka Okiku ini disimpan di kuil Manenji, Jepang. Para biksu di sana secara rutin memotong rambut boneka ini. Dan banyak orang percaya gadis kecil yang udah meninggal ini bersemayam di dalamnya. Sampai hari ini pun boneka itu tetap menjadi misteri yang hidup di antara keyakinan dan ketakutan masyarakat Jepang. Nah, boneka berikutnya adalah boneka Mandy, boneka tua dari tahun 1910-an. Ia kini disimpan di Quesnel Museum, Kanada. Sebelum berada di museum, pemilik Mandy ini sering mendengar suara tangisan bayi dari ruang bawah tanah. Setelah boneka itu dipindahkan ke museum, suara tangisan itu pun ikut hilang. Namun di museum justru muncul gangguan baru. Para staf melaporkan sering melihat Mandy bergerak sendiri atau merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Banyak pengunjung juga mengaku merasa nggak nyaman saat berada di dekat boneka ini. Mandy bahkan dijuluki boneka yang penuh rahasia karena nggak ada yang benar-benar tahu apa yang bersemayam di dalamnya. Di Australia ada boneka kayu tua yang berusia lebih dari 200 tahun yang berasal dari Eropa Timur dan dikenal dengan nama Let Me Out. Kenapa jadi Let Me Out? Nah, ini karena sering terdengar jeritan dari dalam boneka ini yang seperti let me out gitu. Jadi namanya ya boneka Leta. Nah, rambut dari boneka ini tuh ternyata rambut asli loh guys. Boneka ini ditemukan oleh Kerry Walton pada tahun 1973 di bawah sebuah rumah di Queensland, Australia. Dan ia mengklaim tertarik untuk membawanya pulang. Setelah membawanya pulang, Walton mengklaim bahwa ia sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumahnya. Benda yang bergerak sendiri, dan seperti ada orang yang sedang mengawasinya. Boneka ini diyakini dirasuki oleh roh anak yang meninggal tenggelam. Aneh tapi nyata, boneka ini terasa sangat berat jika diangkat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Banyak juga loh orang yang menyentuh boneka ini mengaku merasakan energi aneh. Ada yang pusing, bahkan ada yang ketakutan tanpa alasan. Hingga kini, Let Me Out tetap menjadi salah satu boneka berhantu paling terkenal di Australia. Nah, yang keenam adalah Pulau Boneka. Coba kalian bayangkan sebuah pulau penuh dengan ratusan boneka rusak yang digantung di pepohonan. Itulah Isla de las Muñecas atau Pulau Boneka di Meksiko. Semuanya ini bermula seseorang yang bernama Don Julian Santana. Nah, Don Julian Santana ini adalah seorang seniman yang meninggalkan anak dan istrinya untuk mengasingkan diri atau bertapa ke pulau itu. Sang penjaga pulau yang menemukan mayat seorang gadis kecil bersama sebuah boneka yang terdampar di pulau itu. Untuk menenangkan arwahnya, ia pun mulai menggantung boneka-boneka di sekitar pulau. Ia pun jadi makin sering menggantungkan boneka-boneka di pulau ini, hingga jumlah bonekanya ini pun semakin banyak. Sebagian bonekanya rusak, tanpa kepala atau tanpa mata, membuat suasana pulau sangat menyeramkan. Pengunjung juga sering melaporkan mendengar bisikan, melihat boneka bergerak, bahkan merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Hingga kini pulau ini menjadi salah satu destinasi paling menyeramkan di dunia. Kisah terakhir datang dari Texas, yaitu boneka Joliet, yang diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah keluarga. Namun ada kutukan mengerikan di baliknya nih. Setiap kali boneka ini diwariskan, keluarga itu selalu mengalami kejadian tragis, terutama untuk anak laki-laki. Anak perempuan yang lahir akan hidup sehat. Tapi setiap kali anggota keluarga itu melahirkan seorang anak laki-laki,
Anak itu akan meninggal beberapa hari setelah lahir. Pemilik terakhir ini mengaku sering mendengar suara tangisan bayi dari boneka Juliet ini dan meyakinkan orang-orang kalau boneka itu dihuni oleh arwah bayi laki-laki yang meninggal. Kisah ini membuat boneka tersebut dikenal sebagai salah satu boneka paling terkutuk di dunia. Karena boneka ini membawa penderitaan nyata bagi generasi demi generasi. Nah, dari Robert yang misterius, Annabelle yang penuh teror, Okiku yang terus menumbuhkan rambut, hingga pulau yang penuh dengan boneka seram ini di Meksiko, semua kisah ini menunjukkan bahwa ada benda-benda yang seharusnya nggak boleh dianggap remeh. Boneka yang seharusnya menjadi teman bermain anak-anak bisa aja menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar mainan. Jadi kalau suatu hari kamu menemukan boneka tua di gudang atau di jalanan, apa kamu berani membawa pulang boneka itu? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar. Dan menurut kamu boneka mana yang kamu berniat untuk memilikinya? Oke, coba kamu tulis di bawah ya. Oke, sampai sini dulu ya cerita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita atau cerita-cerita lain yang menyeramkan dari aku. See you in the next video. Bye-bye.